down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairina Aprilia dari jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Ingin mendiskusikan dan membahas permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di sini saya menggunakan metode PLA atau Participatory Learning and Action. Di sini saya bersama partisipan saya yaitu Halo, nama saya Diana Fazila. Sebelumnya kami sudah mendiskusikan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang saudari Diana lihat dan juga dengar yang terjadi pada keluarga terdekatnya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempersilakan saudari Diana untuk menceritakan bagaimana kejadian tersebut. Ini saya akan bertanya kepada saudari Diana tentang bagaimana lebih jelasnya kejadian tersebut. Saudari Diana, jadi kapan terjadinya atau kapan Anda melihat atau mendengar kekerasan tersebut? Saya melihat terjadinya kekerasan tersebut tuh pada tahun 2016. Pada tahun 2016 saya melihat kejadian. Pada saat itu lagi ada acara keluarga dan pada tidak sengaja tuh kayak saya mendengar kayak ada ribut cekcok di kamar keluarga, kamar saudara saya. Terus karena memang pada saat itu sedikit terbuka pintu kamarnya, saya melihat saudara saya mengalami kekerasan. Apa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku? Kekerasannya, kalau saya ingat itu mukul, itu lebih ke menampar saudara saya yang pada saat itu istrinya. Jadi dia menampar istrinya. Setelah melihat kejadian tersebut, apa yang saudari lakukan? Apakah itu melapor atau melerai itu? Karena menurut saya untuk melerai kan itu kan udah jadi lingkupnya keluarga kecilnya saudara saya, jadi kurang pantas atau tidak etisnya saya melerai karena pada saat itu juga ada keluarga besar ngumpul. Jadi saya lebih kayak memberitahu kepada ibu saya kalau saudara saya melakukan kekerasan. Setelah saudari lakukan, apa respon dari keluarga besar terhadap hal tersebut? Sedikit terkejut ya, karena kan kok saya bisa melihat kekerasan tersebut. Saya juga sempat ditanya, kok bisa lihat gitu loh, kayak mana jadinya. Saya jelaskan dengan orang tua saya, dan memang tanpa tahu saya rupanya saudara saya memang pernah mendapatkan perilaku yang nggak bagus oleh suaminya, dan mungkin adanya diskusi keluarga untuk perihal masalah tersebut. Jadi sampai sekarang apakah masih berlanjut kekerasan itu atau sudah tidak berlanjut? Kekerasannya sih masih sampai sekarang gitu loh, walaupun tidak kekerasan fisik, bisa lebih kekerasan mental gitu. Karena sampai sekarang pun kayak keluarga besar kami sempat menyarankan untuk berpisah atau melaporkan kekerasan tersebut ke
pihak berwenang, tapi memang karena alasannya sang istri mungkin karena ada anaknya, jadi dia lebih kayak ya udah nanti aja dulu gitu. Jadi untuk saat ini hanya keluarga besar kami hanya memantau atau mungkin lebih mengasih nasihat kepada mereka supaya untuk ya udah kalau ada masalah jangan sampai melakukan kekerasan fisik, kan bisa dibicarai dengan baik-baik seperti itu. Setelah saudari Diana tadi melihat bagaimana KDRT itu terjadi di keluarga terdekat saudari Diana, apa sih yang sebenarnya menyebabkan bisa terjadinya KDRT itu? Mungkin sebabnya menurut saya ya, mungkin tidak ada saling percayanya antara pasangan, itu kan bisa menyebabkan renggangnya hubungan. Dan mungkin karena istrinya tidak menghormati sang suami gitu, atau kurangnya saling menghormati dalam pasangan bisa menyebabkannya, ataupun suaminya yang maaf cakap penghasilnya tidak mencukupi di dalam keluarga, apalagi kan dengan ekonomi yang sekarang makin lama semuanya serba makin mahal gitu kan jadinya susah untuk mendapatkan ekonomi yang stabil. Dan terakhir menurut saya karena karakter sang suaminya memang kasar terhadap masalah apapun, mungkin sifatnya apapun masalahnya dia akan melakukan kekerasan fisik, itu juga mendominasi terjadinya KDRT. Dari penjelasan saudari Diana tadi, kita dapat menyimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu ada faktor dari pernikahannya. Pernikahannya itu atas berlandaskan cinta atau berlandaskan perjodohan, juga bisa karena terpaksa itu maksudnya seperti harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Misalnya pihak perempuan itu hamil di luar nikah itu. Terus yang kedua ada faktor dari pasangannya, apakah suami dan istri ini sama-sama saling menghargai atau tidak. Terus apakah ada orang ketiga dalam keluarga mereka. Terus yang ketiga ada faktor ekonomi. Nah, di sini tuh faktor ekonomi ya sudah jelas sebenarnya tuntutan kehidupan untuk membiayai keluarganya itu terkadang bisa menyebabkan seseorang tuh menjadi stres gitu, menjadi frustasi karena terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan. Hal itu mungkin bisa menyebabkan terjadinya KDRT. Terus selanjutnya itu ada faktor sosial. Faktor sosial ini maksudnya seperti terlalu overthinking terhadap suami. Misal si istri ini melihat sesuatu kejadian tentang seorang suami yang berselingkuh, lalu si istri ini merasa parno gitu, takut suaminya juga begitu, jadi dia merasa overthinking, suaminya kayak terlalu dikekang, terus suaminya itu nggak bisa bebas lah gitu. Jadi setelah kita tahu tadi bahwa apa penyebab terjadinya KDRT, nah di sini kita akan bahas bagaimana solusi pencegahan agar tidak mendapatkan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terjadi. Mungkin saudari Diana bisa memberitahu gitu bagaimana mencegah terjadinya KDRT. Menurut saya cara mencegah terjadinya KDRT itu yang pertama itu kita sebagai sepasang suami istri lebih meningkatkan tingkat komunikasi internal secara santun dengan suami. Yang kedua, menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga,
memenuhi permintaan suami yang bersifat positif gitu loh. Yang keempat, komunikasi kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama, lebih kayak sharing gitu loh, misalnya gimana nih masa keluarga ekonomi kita, harusnya apakah kita mesti membuka usaha atau kita mencari pekerjaan sampingan lain setelah pekerjaan utama kita itu, untuk saling mengkuatkan ekonomi keluarga. Yang kelima, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama, lebih kayak gimana ya perkembangan sang anak, atau apakah kita ingin mempunyai berapa anak atau apa segala macam. Itu harus saling berdiskusi satu sama lain. Mungkin itu saja menurut saya. Baik, terima kasih untuk Saudari Diana yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi partisipan dalam wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.